Apakah kalkun tidak islami? Apakah yang islami hanya kurma? Nah, pertama-tama kita biasakan cek fakta dulu ya terkait semua isu yang beredar. Nah, iklan jualan kurma kemarin yang dibumbuin kata-kata kalkun tidak islami itu, kalau kita cek di Google ada kata Abu siapa kemarin ya, Abu Ikhwan Aziz. Kita cek di Google, ternyata tidak ada informasi yang meyakinkan bahwa ini ada, apakah ini nama orang atau ini nama toko. Ya, ternyata ini memang hanya dibikin rame-ramean. Bahkan ditemukan juga ternyata yang pertama kali mengupload gambar ini adalah akun buzzer. Jadi kesimpulannya memang konten ini sengaja atau gambar ini sengaja dibikin untuk bikin rame-rame ya, iseng-iseng aja sambil membuat ya bahan obrolan atau bahan keributan di media sosial. Saya cek juga di beberapa media sosial ada nama Abu Ikhwan Aziz ini, tapi ternyata malah baru dibikin. Sepertinya memang sengaja bikin, memanfaatkan isu viral ini biar dapat follower gratisan kali ya. Tapi kesimpulannya bahwa memang ini gambar dibuat untuk rame-ramean. Jadi cara kita menanggapi juga biasa-biasa aja. Ya bolehlah sambil belajar atau diskusi tipis-tipis, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu terlalu serius juga. Apa sih makanan yang islami? Saya perlu luruskan, sebenarnya yang pas istilahnya itu bukan makanan islami saya kira, tapi makanan halal ya. Kalaupun kita perlu membuat istilah makanan islami itu ya maksudnya mungkin makanan yang halal. Nah, makanan yang halal itu di dalam Islam itu adalah setiap makanan yang tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran dan hadis maupun keterangan para ulama di dalam kitab-kitab Mu'tabaroh atau kitab Turos itu, atau di dalam fatwa-fatwa ulama. Nah, selain itu ya halal. Karena di dalam kajian usul fikih itu al-aslu fil ma'kulat al-ibahah. Asal semua makanan adalah halal kecuali yang disebutkan keharaman. Dan yang disebutkan keharamannya itu tidak banyak ya di dalam Al-Quran maupun hadis, dan kebanyakan terkait dengan hewan atau binatang. Ya, disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, bangkai, kemudian darah dan daging babi. Kemudian ditambahkan ada beberapa binatang yang disembelih atau yang matinya karena tidak benar disebutkan ya. Di binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang mati tercekik, terjatuh, dimakan binatang buas dan seterusnya, itu semua kebanyakan terkait binatang. Kemudian makanan yang haram lain, bukan makanannya, ada minuman, ada tambahan khamr ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min alami syaitan. Tentang keharaman khamr. Nah, kemudian disebutkan lagi binatang yang haram di dalam hadis Nabi dan di dalam fatwa ulama ya, yang dikiaskan dengan beberapa teks di dalam hadis Nabi. Nah, selain daripada yang disebutkan itu adalah halal, apalagi terkait dengan makanan nabati, itu kalau tidak ada hal-hal yang menyebabkan haram, misalnya bercampur najis ataupun mungkin berbahaya dari sisi zatnya, dan ini yang nanti yang akan menjelaskan ya para ahli sains nanti ya, berbahaya atau enggak ini dari sisi zatnya. Nah, selain itu ya berarti halal, apalagi kelpon, enak loh kelpon itu ya. Di Jakarta saya juga sering menemukan, enak sekali kelpon itu. Apakah kurma itu makanan sunnah? Iya, karena Rasul memang biasa makan kurma. Bahkan dikisahkan di dalam satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah, itu pernah keluarga Rasul selama 1 bulan itu hanya makan kurma dan air putih. Nah, tapi perlu dijelaskan begini, tidak, ini sambil belajar tipis-tipis ya, kita membuka referensi lagi. Tidak semua sunnah Rasul itu hukumnya sunnah di dalam kajian fikih. Ada sunnah Rasul itu yang wajib, seperti sholat, itu kan sunnah Rasul, tapi wajib buat kita, sholat wajib, sholat 5 waktu itu ya. Ada sunnah Rasul yang haram, seperti menikah lebih dari 4. Kemudian ada sunnah Rasul yang mubah saja, seperti kebiasaan Rasul yang pada saat yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu, yaitu mubah saja.
Nah, kurma ini memang kebiasaan Rasul yang sunnah karena memang ada penekanan ya di dalam beberapa hadis Nabi. Misalnya hadis Nabi terkait dengan buka puasa. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin. Jika kalian berbuka, maka berbuka puasalah dengan tamar atau kurma kering. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Apabila enggak ada kurma ya dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu suci. Nah, berarti tambahannya bukan hanya kurma sebenarnya yang sunnah, tapi juga air putih juga sunnah di dalam hadis ini. Sama seperti yang disebutkan di dalam hadis Sayyidah Aisyah tadi, inna kunna ala Muhammad namkutu syahron ma nastauqidu binarin. Kami keluarga Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, tinggal sebulan lamanya di rumah tanpa memasak ya, tanpa api, maksudnya tanpa memasak. In huwa ilal ma' wat tamar, kecuali air putih dan kurma kering. Jadi di sini jelas bahwa air putih dan kurma itu merupakan sunnah Rasul yang hukumnya sunnah. Jadi kesimpulannya kurma memang sunnah Rasul dan sangat bagus bagi kita untuk memakannya sambil kita menghormati Rasul dan sambil mengekspresikan ya, kecintaan kita kepada Rasul, meniru apa yang Rasul lakukan. Tapi bukan berarti yang tidak dimakan Rasul itu tidak Islami, karena ketentuan tentang makanan yang Islami atau saya sebutkan tadi makanan yang halal itu sudah jelas. Jadi semua makanan yang halal ya otomatis Islami. Tidak semua makanan yang tidak dimakan oleh Rasul itu lantas bukan makanan yang tidak Islami. Itu